si Yuka ini kan kayak ngomongnya definisi, gue nggak mau kelihatan salah, tapi dia ngebuka aibnya sendiri. Contoh, ikan kalau dikasih umpan pasti ambil. Ini definisi dari kata-katanya dia sendiri. Isu pribadi yang menyeret nama Yuka kembali ramai setelah berbagai tudingan beredar liar di media sosial. Merasa banyak informasi tidak sesuai fakta, Yuka akhirnya angkat bicara melalui podcast bersama Dr. Richard Lee untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menikah dengan Ayah Balkis dan statusnya hingga kini masih lajang. Hubungannya dengan Ayah disebut hanya sebatas pertemanan, meski sempat berpacaran singkat selama beberapa bulan sebelum akhirnya berpisah. Kedekatannya dengan Julia Prastini atau Jule baru terjalin setelah hubungan tersebut berakhir. Dalam klarifikasinya, Yuka juga menjelaskan alasan mengganti nama kontak Jule menjadi Zaki di ponselnya. Menurutnya, hal itu dilakukan demi menghindari pertanyaan berulang soal urusan pribadi. Ia menegaskan hubungannya dengan Jule hanya sebatas teman dekat dan tidak pernah berkencan berdua. Yuka mengaku kecewa karena masalah personal langsung dibawa ke ruang publik tanpa konfirmasi. Padahal komunikasi mereka terbatas karena jarak dan kesibukan masing-masing. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah nonton. Ada satu statementnya si Yuka ya yang membagongkan. Ikan kalau dikasih umpan ya nggak nolak, dicaplok aja. Kalian udah nonton ini kalau podcast Dr. Richard, Yuka udah ngaku kalau misal foto ini tuh emang foto mereka, Jule sama Yuka gandengan ya, si rambut Roblox. Cuma Yuka tuh nggak bilang kalau mereka itu ada hubungan, kagak ada. Cuma dia bilang teman dekat tapi romance. Temenan tapi romance. Lo bilang aja PS Yuka, gila. Cuma dia emang ngakunya single ya, bukan pacaran sama Ayah. Terus sama pas ditanya Julenya gimana statusnya gitu, si Yuka bilang kalau Julenya bilang dia udah cerai. Terus nggak ada pacaran kan sama nggak ada hubungan kan sama pacarnya itu udah. Percaya aja sama Jule anjir. Lo kalau mau tahu cerita lengkapnya nonton aja di podcastnya langsung Dr. Richard. Tahu aku selama ini kita cuma temenan. Sakit kan? Kalian makanya lagi PDKT-an, apalagi udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ngapain? Gue tanya ngapain? Hah? Tanya kepastiannya, dia mau nggak sama lu? Mau nggak lu jadiin pacarnya? Kalau nggak mau, kalau jawabannya gini nih, biasanya ya udah kita jalanin aja. Bismillah, kalau serius kita jalanin aja. Tinggalin. Ya. Kalau dia memang mau sama lu, dia serius, dia bakal pacarin lu. Nggak mungkin dia biarin lu bertanya-tanya. Nggak ada tuh istilahnya ya. Kita hubungannya dewasa, jadi kita nggak ada tuh pacar-pacaran. Nggak ada. Nanti giliran dia selingkuh, kalau dia main sama cewek lain atau cowok lain, baru lu bilang kita cuma temenan aja, kita kan nggak pacaran. Rasa. Nonton podcast yang ini, kalian udah lihat belum? Ini durasinya cuma setengah jam, tapi kita berasa nonton berjam-jam. Abis energi emak. Emosi. Yuka, yang namanya selingkuh itu kagak perlu status nikah ya, tunangan, pacaran juga. Misalkan kamu gandeng perempuan lain, itu namanya selingkuh, Yuka. Aduh, sejauh ini aja udah emosi ya kan. Menit ini bilangnya single ya kan, terus diwawancarai lagi menit berikutnya bilangnya pacaran. Ada lagi dibilang katanya lagi break. Elah ya Allah, Yuka. Ya Allah, komentar-komentar artinya bintang kakinya kita review guys. Ikan dikasih umpannya apa? Sapri tambah gemeter lihat ini. Harus banget single, sekali lagi single. Dia bilang najis tapi begini tangannya. Sapri, kukira selama ini hubungan kita spesial. Menambahkan Yuka ke dalam grup. I love you Mawa, I love you Isa. Sapri, apa kabar dengan ini? Gemeteran lagi. Pray for Sapri.
Podcast klarifikasi enggak, podcast konfirmasi. Apa sih yang dia omongin? Gak ada, kecil banget, kecil mati tuh volume. Tenopi bawahnya pusing dengar klarifikasi yang muter. Edan. Iya si Yuka, bahasa itu orang ngomong si eta otak jeung hatena kurang sacangkir. Ternyata kurang saember teuing sanyiru. Bener-bener najis. Yuka so ganteng anjir. Padahal Yuka maneh podcast tapi jawaban maneh teh menggambarkan maneh teh bener-bener tol, bodoh, leguk. Ya si Yuka teh di podcast si Irfan Hakim teh nyebutkan pacaran gitu. Sebenarnya orang ini terserah sih manehna pacaran atau tidak, tapi si Yuka teh lebih ke tengahhargaan perasaan awewenya. Jadi rucit pisan gitu. Jadi ngerasa teh meureun aing ganteng gitu padahal mah najis. Sapri maneh dianggap temanku si Jule. Lebok. Teu asup di akal Yuka, berarti sia aya nanaon jeung si aya. Lamun sia nanaon jeung si aya, meskipun itu maneh teh tidak berpacaran, teu bobogohan. Nya, bae we ngaranna Jule gitu kan. Maneh merahasiakan berarti ada sesuatu antara maneh jeung si Jule, antara maneh jeung si aya. Paham teu sia teh? Otak maneh eta kurang sakumaha ayeuna? LDR Yuka Isya. Jika Inggris ya mah datang teh kumanya siapkeun heula otak. Lamun teu maneh meuli heula gitu otak-otak ngopi heula gitu atau nya kumanya diajar heula gitu. Jawaban maneh teh nyirikeun cing-cirining maneh teh jelema bodoh gitu. Ngerti itu? Bodoh. Interviewnya Dr. Richard sama Yuka ini epic, setengah jam tapi ngedragging emosi gue. Perkara begini, satu, si Yuka ini kan kayak ngomongnya definisi gue nggak mau kelihatan salah, tapi dia ngebuka aibnya sendiri. Contoh, ikan kalau dikasih umpan pasti ambil. Ini definisi dari kata-katanya dia sendiri. Berarti lo tahu kan siapa yang melakukan pergerakan duluan. Secara nggak langsung dia menyudutkan si ceweknya itu yang bilang kalau si ceweknya itu nyosor duluan ke dia. Dan dia nggak nolak. Terus ada statementnya dia ketika ditanya ke Dr. Richard. Dia bilang jawabannya begini. Nggak mungkin kalau saya memperkenalkan si J ini kepada keluarga saya, secara dia ini kan ibu 3 anak. Berarti lu cuma mau having fun doang dong sama dia. Maksudnya pacaran. Kalau having funnya plus gue gak tahu. Tapi satu hal lagi nih, ini di sini dia juga bilang kalau dia udah ketemu sama S. Mestinya bilang dong ketemu S-nya itu di mana? Kayaknya di apart deh kayaknya. Soalnya pada banyak yang lihat gitu. Tapi berarti ini membuktikan kalau dia itu sudah nyamperin, ya kan? Berarti mereka itu udah melakukan pembicaraan. Nah, di sini sih jujur ya, gue tuh kasihan sama posisinya S sih. Ini jir S. Gue tuh antara miris sama kasihan gitu. Saking cintanya dia ke si J, akhirnya mau gak mau kan harus nerima ya. Respect bro, respect. Tapi kalau gue ngatin si Yuka, ini definisi kayak anak kecil yang penting gue ngomong aja biar gue gak kelihatan salah. Tapi lu buka aib. Jangan lihat berita perselingkuhan. Aku ulangin, jangan lihat berita perselingkuhan. Semakin kamu lihat berita perselingkuhan hampir setiap harinya, alam bawah sadar kamu pasti ikut. Artinya kamu nanti tidak percaya sama cinta. Kamu tidak percaya sama laki-laki nantinya. Gara-gara otaknya itu di brainwash. Gara-gara, aduh gue gak percaya sama laki-laki. Aduh semua laki-laki sama aja. Aduh laki-laki pasti selingkuh. Aduh. Yes, itu ada di victim. Artinya nanti kamu mengulangin trauma-trauma di masa lalu perselingkuhan. Banyak banget cewek yang membawa traumanya itu dibawanya itu ke komentar-komentar yang orang yang lagi bahagia. Akan pret pada waktunya. Akan pret pada waktunya. Hey, gak bisa disamaratakan kebahagiaan kamu itu sama kebahagiaan orang lain. Makanya selesaiin dulu trauma kamu. Jangan sampai trauma kamu ini menyerempet sama orang yang bahagia. Makanya selesaiin dulu trauma masa lalu dulu. Makanya tolong banget ya kurang-kurangin berita perselingkuhan. Makanya cewek banyak banget loh yang iri hati, iri dengki.
Di sekelilingku aja banyak banget yang iri hati, iri dengki. Makanya tolong banget jangan iri hati, iri dengki jadi orang ya Mbak ya. Kamu itu ya punya kendali yang sangat luar biasa banget loh sebagai perempuan. Sembuhin dulu trauma masa lalumu dulu ya.